Yo, halo guys, ya kembali lagi bersama gue kan di berita anime dalam seminggu. Ya, ada berita apa aja dalam seminggu terakhir ini. Dan ya, untuk berita pertama ada anime Oshinoko season kedua mengalami delay dan akan tayang kembali pada tanggal 11 September 2024 mendatang. Ya, bayangkan weh, sekarang staffnya Tepar Dogakobo. Ya, sebenarnya ya, season 1 juga mereka mengalami delay dan season kedua delay lagi. Waduh, ya wajar sih, animasinya sangat luar biasa sekali ini untuk Oshinoko di episode sebelumnya. Kalau kalian yang bilang ini animenya jelek atau misalnya visualnya jelek, mata anda itu bisa melihat tidak? Ini loh, staffnya loh sampai delay anjingnya kan gara-gara mungkin ingin santai gitu, istirahat gara-gara episode kemarin. Ya, apalagi studio Dogakobo ini merilis anime Alia. Nah, inilah kenapa studio zaman sekarang itu rilis 2 anime. Tolong ya kan, ini Dogakobo, sehat-sehat Dogakobo anjay. Dan ya, untuk berdasarnya ada anime Re:Zero season ketiga merilis terbaru. Anime ini dijadwalkan pada bulan Februari 2025 mendatang ya. Yang jelas kalian kalau misal fans dari Re:Zero adalah guys, walaupun episode pertamanya sudah bocor, tolong kalian nonton di legal-legal aja. Kenapa? Ya, lu fansnya Re:Zero kan, bukan haternya Re:Zero kan. Nah, kalau sudah fans dan nanti muncul tayang di mungkin di station apa ya kan, atau mungkin nanti di Muse. Nah, tontonnya di situ aja. Kenapa? Ya, Anda fans masa tidak ingin mendukung anime favorit kalian, cerita favorit kalian, series favorit kalian. Nunggu tahun depan lagian juga ya santai aja gitu. Cuma ya sebaiknya jangan nonton yang legal-legal aja. Dan ya, untuk biasanya ada anime Magilumiere Magical Girls Incorporation merilis visual terbaru. Anime ini dijadwalkan pada tanggal 4 Oktober 2024 mendatang ya. Ini adalah anime gua kalau misal lihat sinopsis, lihat judulnya, lihat trailernya tuh ini Mahou Shoujo tapi korporat anjing. Bayangkan weh, Mahou Shoujo tapi pekerja kantoran. Ini Mahou Shoujo konsep apalagi? Kemarin sudah Mahou Shoujo sesat, Mahou Shoujo dark, Mahou Shoujo lucu-lucu. Sekarang Mahou Shoujo korporat. Besok Mahou Shoujo apalagi? Mahou Shoujo mecha. Udah ada sih sebenarnya ya. Ini Mahou Shoujo aneh-aneh aja untuk genre Mahou Shoujo ini. Dan ya, untuk beritanya ada movie Love Live Nijigasaki merilis trailer terbarunya. Gue nggak tahu ya apakah akan masuk ke Indonesia atau tidak. Cuma ya kalau misalnya masuk ke Indonesia sih magic ya untuk Love Live ini. Sebenarnya movie Love Live itu pernah nggak sih masuk ke Indonesia? Gua nih nggak tahu ya kan, karena gue masih ngewibu tuh pas tahun 2020 berapa itu, covid tahun berapa sih anjir ya kan, gue lupa, 2020 ya pokoknya tahun-tahun segitu ya kan. Gue nggak tahu gitu apakah Love Live pernah memasukkan movie-nya ke Indonesia. Dan ya, untuk beritanya ada anime Yohane de Pare mendapatkan movie recap. Mereka merilis visual dan trailer terbaru. Movie ini dijadwalkan pada tanggal 29 November 2024 mendatang. Ya, bayangkan woi, ini adalah anime spin-off dari Love Live Sunshine dan mereka mendapatkan recap. Boy, ini kenapa tahun-tahun ini banyak movie recap ya, walaupun kamu misalnya kalian protes ini harusnya kenapa nggak buat produksi anime ini milking ini milking itu. Ya, sebenarnya anime recap itu sudah ada dari tahun 2012. Cuma sekarang mungkin industri anime ini ingin diperas habis oleh Jepang. Ini sebenarnya salah perusahaan-perusahaan Jepang ya kan. Ya sebenarnya sih ini kan juga harusnya ada persetujuan autornya. Nah, autornya butuh uang gitu. Jadi ya udahlah ya, kalau misalnya kalian nggak suka dengan movie ini ya udah gitu. Ya kan mereka ya anjir yang buat lisensinya, yang punya lisensinya, yang buat animenya, yang buat ceritanya. Jadi ya bebas mereka aja mau buat movie-nya apa, seriesnya jadi apa, mau jadi live action kayak yang teater kayak manga kayak light novel kayak anime kayak ya itu termasuknya milking. Belum lagi yang jualan figur ya kan. Waduh ya, kalau misalnya itu sih, kalau figur sih kemungkinan untuk pihak ketiga ya. Cuma kalau misalnya untuk cerita kayak manga, light novel, live action, teater itu kan mereka sendiri yang buat ya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu ya, lu kalau di internet kalau misalnya ke event di Jepangan tuh kan pasti ada yang jualan. Nah itu kan buatan fans, bukan buatan sih dari official. Jadi itu bukan termasuk milking kalau misalnya figur, gantungan kunci, poster, sebagainya, karena ya lu bisa buat sendiri gitu. Kalau misalnya series cerita kan itu sudah pasti yang megang lisensinya si autornya, si pembuat animenya, si pembuat manganya dan sebagainya. Jadi ya itu udah termasuk milking sebenarnya untuk buat ke yang lain-lain. Ya udah gitu, santai aja, nggak usah kayak wah ini kenapa kayak gini, harusnya lanjutin ini. Ya itu mungkin keputusan mereka gitu, karena ya mereka yang produksi, mereka harusnya yang
tahu pasarnya. Jangan-jangan yang koar-koar itu hanya minoritas. Gue nggak tahu ya untuk masalah lisensi ini sistemnya gimana, karena yang nunjuk studio itu kan si yang pegang lisensinya. Perusahaan yang ngesponsorin si anime series ini, si manga atau light novel yang diadaptasi menjadi anime, menjadi live action dan sebagainya. Jadi ya gue kurang tahu ya kan, series jadi anime, live action dan sebagainya pasti sudah ada marketnya. Ya contoh simpelnya adalah Oshinoko. Oshinoko kan sekarang udah ada live actionnya. Nah tinggal nanti tiba-tiba ada light novelnya, ada novelnya woi. Bayangkan. Ya itu sih yang pegang lisensi lah ya. Dan ya untuk bersanya ada anime original dari Sian Game Picture yang berjudul Apocalypse Hotel. Dan anime original ini dijadwalkan tayang pada tahun 2025 mendatang ya. Kalau misalnya gue baca sinopsisnya, ini adalah cerita sebuah hotel yang ada di dunia yang hancur. Gua nggak tahu sih. Ya udah gitu. Karena ini masih anime original, kayaknya belum ada yang sinopsis yang lebih lengkapnya gitu. Baru kayak teaser aja. Ya pokoknya begitulah ya. Dan ya itu ada berita terakhir untuk seminggu terakhir ini. Berita minggu ini paling yang sangat gimana ya? Oshinoko pak. Oshinoko delay. Untung delaynya cuma seminggu. Waduh. Ya pokoknya begitulah ya. Ini adalah tanda-tanda kalau misalnya produksinya itu agak kurang fit gitu kan, kurang sehat. Karena Doga Gobo 2 animes dalam satu season. Dan 2 anime ini, walaupun Alia ini nggak sebagus Oshinoko, cuma Alia itu animasinya itu tetap bagus woy. Mohon maaf nih, mohon maaf. Dan ya mungkin gitu aja ya kan untuk video gua kali ini. Kalau misalkan suka dengan video ini, jangan lupa follow dan like video ini. Dan ya sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. Iyo.